teknologi, visi digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar tuh sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kali ini ikutin aku untuk nyari materi yang akan nanti dimasukkan di dalam museum yang sudah dibuat. Nah, pertama kita cari materi tentang peristiwa penculikan Soekarno-Hatta atau peristiwa Rengas Dengklok. Kita cari di Google atau Chrome. Peristiwa Rengas Dengklok. Nih. Nah, kita bisa cari ke berbagai web atau jurnal yang mungkin kalian percaya teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin kali ini aku akan cari dari Wikipedia karena ini udah dipercaya banget dan akurat ya. Nah, ini di sini pasti lengkap banget isinya. Ada mungkin pengertian, terus tanggal kejadian, terus awal mulanya seperti apa, latar belakang, sampai jalan ceritanya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini aku mau masukin dulu materinya. Oke teman-teman, nanti pokoknya kayak gitu untuk pencarian materi. Nanti selanjutnya seperti itu juga di nomor 3 dan nomor 4. Nah, kalian juga bisa cari referensi bisa dari YouTube atau mungkin platform lainnya juga bisa. Itu bisa menambah wawasan banget ya teman-teman. Nanti juga aku bakal mencari nomor 3 ini proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman, di sini aku udah selesai untuk ngerangkum semua materi yang harus dimasukkan dalam sebuah museumnya itu. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama adalah penculikan Soekarno-Hatta atau peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Ini juga ada foto-fotonya ya teman-teman. Latar belakang penculikan ini, peristiwa ini terjadi agar Soekarno dan Hatta bisa secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Kita masuk ke kronologinya. Pada 15 Agustus 1945, golongan muda memutuskan mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Saat ditemui malam harinya, Soekarno menolak karena ingin berkonsultasi dulu dengan PPKI. Akhirnya, para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus dini hari, agar mereka terlepas dari pengaruh Jepang.
Di Rengas Dengklok, para pemuda mendesak proklamasi dilakukan secepatnya dan tanpa campur tangan Jepang. Setelah dibujuk oleh Sudan Choo Singgi, Soekarno setuju proklamasi dilakukan kembali ke Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo dan Wikana sepakat bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Dengan jaminan itu, keduanya dibawa kembali ke Jakarta. Kita masuk ke perumusan dan persiapan proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945 malam. Mereka kemudian menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Laksamana Maeda menjamin keamanan mereka di rumahnya, sehingga tempat ini dipilih sebagai lokasi perumusan naskah proklamasi. Di ruang tengah rumah tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo duduk bersama menyusun teks proklamasi secara singkat dan padat. Insinyur Soekarno menuliskan draft pertama dengan tulisan tangan di atas secari kertas. Setelah naskah itu disetujui oleh mereka bertiga, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Muhlik. Saat mengetik, Sayuti melakukan beberapa penyempurnaan redaksional, seperti mengganti kata menyatakan. Lanjut kita masuk ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah naskah selesai diketik, keesokan paginya pada 17 Agustus 1945, sekitar pukul 10 WIB, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ia didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh sejumlah tokoh serta rakyat yang hadir. Ini merupakan foto proklamasi, isi teks proklamasi yang telah ditulis ya teman-teman. Pembacaan proklamasi itu menjadi tonggak berdirinya negara Indonesia yang merdeka, dan naskah yang sederhana namun syarat makna itu menjadi simbol kebangkitan bangsa dan dari penjajahan yang panjang. Lanjut kita masuk ke yang terakhir, yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, berita kemerdekaan segera disebarkan ke seluruh Indonesia. Meski Jepang berusaha menghalangi, para pemuda dan pejuang tetap menyebarkan kabar tersebut melalui radio, surat kabar, selebaran, dan dari mulut ke mulut. Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi alat utama penyiaran. Tokoh-tokoh di berbagai daerah juga berperan penting dalam menyampaikan berita dan mengibarkan bendera merah putih. Rakyat Indonesia menyambut dengan penuh semangat menandai awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oke teman-teman, segitu aja isi materi yang akan kemungkinan dimasukkan ke dalam museum VR yang sudah kita buat. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.